ikan yang badannya merah. Kalau dilihat dari kamera kurang kelihatan, ikannya dari sini. Jadi cagoi ini badannya agak merah. Ini mumpung belum menyebar, akan saya jaring dulu. Lari ikannya. Kok lari? Nggak punya kaki kok lari? Berenang, ikannya berenang. Apa kabar whale lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini ada satu ekor ikan yang badannya merah di kolam ini, di kolam belakang. Jadi satu ekor jenis cagoi itu badannya warnanya merah atau memar. Ini kalau dibiarkan biasanya akan menular ke temannya. Jadi akan saya angkat pakai jaring. Pakai jaring sudah saya siapkan. Tinggal jaring ikannya, kemudian di karantina. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Nah, ini dia ikannya sudah terjaring. Tapi temannya masih di sana. Ini ikannya sudah terjaring, badannya merah. Badannya merah, terdapat guratan-guratan merah atau urat. Uratnya terlihat keluar di sisik. Biasanya perutnya merah. Coba kita cek. Nah, perutnya merah, ya kan? Ikan itu kalau sakit yang biasanya merah pertama perutnya, tapi kalau di kolam nggak begitu kelihatan. Nah, ini perutnya merah. Nah, perutnya merah. Jadi ikannya harus saya masukkan ke tempat karantina. Ini ikannya sebelum saya masukkan ke akuarium akan saya masukkan ke bak biru dulu. Nah, ikannya biar di sini dulu. Dan ini temannya ada 2 ekor. Jenisnya karasi, badannya merah juga. Tapi ini sudah saya heater 1 malam. Ini tadi heaternya saya matikan, kemudian nanti airnya dikurangi separuh. Airnya dikurangi separuh, kita tambah air baru, baru ikannya yang baru tadi, yang baru sakit masuk ke dalam akuarium jadi satu dengan ikan yang ada di sini. Jadi ikan baru sakit itu kalau mau dicampur dengan ikan yang sudah sakit, itu kalau mau kita tambahkan jadi satu, airnya harus dikurangi dulu. Airnya harus dikurangi dulu karena air ini terlalu hangat. Jadi airnya dikurangi dulu, suhunya kita buat standar, jadi nggak terlalu hangat. Kemudian ikan sakit yang baru kita angkat itu tidak kaget waktu masuk ke dalam akuarium. Oke, ini kita kurangi dulu airnya. Baru nanti ikannya yang baru saya angkat tadi masuk ke dalam akuarium karantina. Nah, ini akuarium sudah terisi air baru 50 air baru, 50-nya air lama. Sekarang ikannya saya ambil dan saya masukkan ke dalam akuarium karantina. Ini ikannya yang tadi, yang badannya merah. Kalau cagoi nggak begitu kelihatan ya kalau merah. Ini pastinya perutnya merah dan ikannya sakit. Kita bawa masuk ke akuarium. Kita lepas. Dan sekarang ada 3 ekor ikan yang sakit jadi satu tempat karantina. Sekarang saya tambahkan garam. Garam ini pakai garam rosok atau garam gerasa.
dalam dapur kalau terpaksa juga nggak apa-apa. Untuk garamnya saya menggunakan garam halus. Kemudian ini obat yang biasa saya gunakan, Introflox 25. Ini bukan bungkusnya lagi. Jadi ini botol bon cabai, bukan botol obat, tapi nggak bisa dimakan. Kemudian heater kita nyalakan lagi. Tutup pakai styrofoam dan pemberat supaya ikannya nggak lompat keluar. Oke, sampai di sini dulu proses karantina awal ikan yang sakit masuk ke dalam akuarium. Sebetulnya ikan yang sakit baru itu tidak boleh dicampur dengan ikan yang lama. Boleh dicampur kalau dilakukan pengurangan air atau penggantian air seperti ini. Biasanya kalau ini airnya hangat, kita kita masukkan lagi ikan yang baru, ikannya akan langsung tewas. Jadi perlakuannya seperti ini. Teman-teman bisa praktekkan di rumah bila terjadi ikan yang sakit. Hari ke-10 karantina ikan koi. Ikan jenis cagoi. Ikannya sudah sehat. Ini saya lakukan penggantian air. Jadi airnya saya ganti 50%. Kemudian pencucian media filter. Lalu nanti ikannya akan saya masukkan ke dalam kantong dengan air baru. Dan besok ikan siap untuk masuk kolam lagi. Ini ikannya kemarin cagoi yang sakit, sudah sembuh. Ini kemarin perutnya merah, sekarang sudah putih. Nah, bersih kan? Nah, putih. Nah, sudah bersih putih. Jadi ikan ini sudah dikatakan sembuh, siap untuk masuk kolam lagi. Ikannya sudah masuk dalam kantong. Nanti di kantong 1 malam, setelah itu besoknya baru masuk ke kolam filter. Jadi ikan ini bisa sembuh dalam jangka waktu 10 hari. Nah, ikan ini sudah berada di dalam kantong selama 24 jam. Ini cuma saya ambil 2 ekor yang gede untuk masuk ke kolam. Karena kalau yang kecil, ada satu yang kecil kalau masuk ke kolam nanti ambilnya besar. Kameranya rada ini orang salah harus bawa motor. Nah, jadi ini ikan sudah 24 jam dalam kantong dan tidak jadi merah di badan. Ikannya tetap aman, airnya juga tetap jernih. Ini akan saya lepas di kolam filter kembali ke rumah lamanya. Jadi sebelum saya karantina ikan ini berada di dalam kolam. Saya lepas dulu. Ini kolamnya, kolam. Ikan ini waktu sakit itu melalui karantina 10 hari tanpa ganti air. Ganti air waktu ikannya sudah sehat kemarin. Jadi untuk teman-teman, kalau karantina ikan itu tidak bisa dibatasi dengan waktu atau berapa hari. Jadi sampai ikannya sembuh. Kadang ada yang tanya, Mas, karantina ikan berapa hari baru sembuh? Karantina ikan sampai ikannya sembuh.
Kalau belum sembuh ya tetap di karantina. Terus ada lagi yang bilang, tanya dik, bilang. Ada lagi yang tanya, Mas, karantina dikasih makan nggak? Namanya ikan karantina ya nggak usah dikasih makan. Karena kalau dikasih makan nanti insangnya akan tambah rusak. Ini saya campur dengan air kolam. Kira-kira 1 menit, lalu ikannya masuk di dalam kolam. Ini kemarin yang badannya merah, kamera. Sekarang sudah bersih, putih. Nah, sekarang udah bersih dan siap untuk masuk ke kolam. Satunya lagi ada karasi gendrin. Sudah aman. Masuk kolam. Lalu airnya dibuang. Oke, sampai di sini dulu proses karantina, mulai dari ikan sakit di kolam, masuk ke tempat karantina, kembali lagi ke kolam. Oke, sampai di sini dulu dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.